Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat demi rahmatnya, sehingga kita alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari materi ke-9 di semester genap ini, yaitu materi fikih yang berkaitan dengan pernikahan di dalam Islam. Nah, harapannya nanti setelah pelaksanaan pembelajaran ini, diharapkan nanti Ananda dapat menganalisis ketentuan pernikahan di dalam Islam, kemudian bisa mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Terakhir nanti Ananda mampu dan bisa menerapkan ketentuan-ketentuan pernikahan itu di dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta membiasakan sikap komitmen dan bertanggung jawab, serta menepati janji dalam kehidupan. Karena dalam materi pernikahan ini nanti akan kita pelajari juga sedikit tentang kewajiban suami dan istri, hak suami dan istri, dan tanggung jawab suami dan istri. Baik, Anda semua, nah, sekarang kita pahami dulu tentang pengertian nikah. Nah, pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya menjadi halal dengan ketentuan diiringi dengan kewajiban dan hak bagi keduanya. Nah, jadi nikah itu adalah satu akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi hubungan yang halal, atau lebih sering kita dengar yaitu hubungan suami istri. Nah, di dalam pernikahan ini juga bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal penuh kebahagiaan, atau bahasa agamanya itu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, jadi intinya dari pengertian nikah itu adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan. Sebelum kita bahas tentang akad, kita akan bahas dulu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, sebelum orang menikah itu dia akan melalui masa khitbah, atau bahasa Indonesianya meminang. Khitbah atau meminang dilakukan oleh seorang laki-laki. Jadi yang melakukan pinangan itu biasanya adalah laki-laki kepada perempuan. Nah, laki-laki itu merasa yakin dan memutuskan untuk ingin menikahi seorang perempuan. Dalam masa khitbah ini harus diperhatikan oleh wali atau orang tua dari perempuan. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang tua perempuan sebelum menerima khitbah atau pinangan dari calon menantunya, yang pertama
orang tua atau wali perempuan harus memilih suami untuk anaknya dengan kriteria suami itu harus soleh dan bertakwa. Kenapa? Karena orang yang soleh dan bertakwa biasanya mereka lebih bertanggung jawab untuk melimpahkan semua kewajiban yang selama ini ditanggung oleh ayah kepada calon suami untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Yang kedua, meminta pendapat anak perempuan di bawah perwaliannya. Nah, sebelum diterima pinangan laki-laki itu, maka wali juga dituntut untuk meminta pertimbangan anak perempuannya, apakah anak perempuannya itu menerima atau menolaknya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga yaitu masa pernikahan. Artinya masa sebelum berlangsungnya pernikahan, pada masa tersebut ada batasan-batasan yang harus diperhatikan berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, tidak mengajukan pinangan kepada seorang perempuan yang sudah dipinang laki-laki hingga jelas statusnya. Karena hukumnya haram meminang di atas pinangan orang lain. Jadi sebelum meminang perempuan itu, maka kita harus tanyakan dulu apakah dia dalam keadaan sedang dipinang atau tidak. Kalau tidak, maka boleh dipinang. Jika dia dalam keadaan masa sedang dipinang oleh laki-laki lain, maka tidak boleh meminang perempuan tersebut karena dapat meragukan perempuan itu dalam membuat keputusan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan dilarang untuk berkhalwat atau berduaan di tempat sepi tanpa mahram. La yakhluwannakum syai' illa thalisuha syaitan. Janganlah kamu berdua-duaan yang bukan mahram kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Makanya dalam Islam pacaran itu dilarang. Karena apa? Karena pacaran itu dapat mengarahkan laki-laki dan perempuan itu melakukan perzinaan yang besar. Nah, di kelas 10 dulu kita pernah pelajari bahwa hukum bagi pelaku zina itu sangat besar dalam Islam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian hukuman bagi pelaku zina itu, bagi yang sudah menikah namanya muhsan, itu dirajam sampai mati. Dan bagi pelaku yang ghairu muhsan, bagi laki-laki dan perempuan yang masih lajang atau belum menikah, maka hukumannya yaitu dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari kampung selama 1 tahun, kemudian boleh balik lagi ke kampungnya. Nah, itu dia hukuman beratnya, dirajam dan dicambuk. Nah, ini yang kedua yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, sebelum menikah itu, menuju pernikahan itu harus diperhatikan juga kesiapan fisik dan mental. Nah, kalau bahasa Arabnya itu dikenal dengan istita'ah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, batas usia pernikahan yang ideal itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki adalah usia yang ideal karena pada rentang usia tersebut baik perempuan maupun laki-laki sudah matang secara biologis dan psikologis sehingga dapat membangun ikatan pernikahan. Nah, banyak hari ini kita lihat anak-anak muda menikah cepat, akhirnya bercerai. Nah, itu akibat apa? Karena tidak matangnya baik dari segi biologis dan maupun secara psikologis. Karena mereka belum bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan juga memilih pasangan. Ada pertimbangan yang harus diperhatikan sesuai ajaran Islam, sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama,
memilih pasangan yang satu agama. Nah, dalam undang-undang di Indonesia dan fatwa MUI bahwa menikah beda agama di Indonesia itu dilarang. Nah, carilah orang-orang yang satu akidah, yaitu sama-sama beragama Islam. Yang kedua, menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Artinya menghindari pasangan-pasangan yang karakternya tidak baik atau tidak bagus. Karena berdampak nanti kepada pendidikan di dalam rumah tangga untuk anak-anaknya. Yang ketiga, menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Nah, harus ada batas-batas antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian melakukan sholat istiqoroh. Nah, ini disunnahkan bagi orang yang mau menikah itu untuk sholat istiqoroh terlebih dahulu untuk memantapkan hatinya sebelum dia menikah. Nah, dalam Islam itu ada 5 hukum pernikahan. Dan mungkin di antara kita mungkin bisa menjadi patokan apakah saya sudah wajib menikah atau nanti akan sunnah hukumnya bagi saya atau malah haram hukumnya menikah itu. Nah, siapa saja yang sudah diwajibkan untuk menikah? Orang yang diwajibkan menikah itu adalah orang yang sudah memenuhi syarat. Tadi sudah balik, berakal, kemudian istita'an, sudah sanggup dari segi biologis dan ekonomi. Memenuhi syarat-syarat tersebut, kemudian untuk menikah dan khawatir untuk berzina. Jadi orang yang sudah istita'an, kemudian kalau dia tidak menikah, takut melakukan zina, maka hukum baginya adalah wajib. Nah, daripada melakukan dosa, maka dalam Al-Quran wajib hukumnya. Nah, maka dalam Islam wajib hukumnya untuk menikah. Yang kedua hukumnya adalah sunnah, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah, namun tidak khawatir untuk berzina. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk melakukan dosa, maka hukumnya adalah sunnah. Jaiz atau boleh, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah, namun ia tidak khawatir berbuat zina. Nah, di jaiz ini boleh dia menikah atau boleh dia tidak menikah, yang bersama dengan sunnah. Selanjutnya makruh. Nah, makruh ini lebih baik ditinggalkan daripada menikah, yaitu bagi orang yang belum mampu. Nah, mungkin dari segi ekonomi, istisna dari segi fisik dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk belum menikah. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada rumah tangganya yang tidak harmonis. Nah, yang kelima, hukumnya haram. Jika dia menikah itu memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Bisa tujuannya untuk balas dendam, untuk menganiayanya, untuk mengambil harta calon pasangannya, maka tujuan-tujuan seperti ini adalah hukumnya haram. Nah, apa sih tujuan nikah itu? Nah, satu, menikah merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Jadi berdasarkan suka sama suka, sehingga muncul cinta dan kasih sayang antara suami istri. Sehingga rumah tangganya itu nanti akan langgeng sampai dia nenek kakek, sampai dia tua, sampai akhir hayat hidupnya. Yang kedua, menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan keturunan yang sah dan halal dengan halal. Nah, tujuan nikah itu salah satu. Yang keduanya adalah juga untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Nah, banyak hari ini kita lihat kasus pemerkosaan, kemudian kasus pacaran, kemudian hamil di luar nikah. Itu akibat apa? Karena dia tidak menikah, kemudian jatuh kepada lubang kemaksiatan. Yang keempat, menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain nafsu tersalurkan, di dalam menikah juga terdapat di dalamnya jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan yang keenam, menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan nafsunya. Nah, kemudian baru kita masuk tadi, nikah itu pengertiannya di awal kita bahas, yaitu satu akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan
suami istri atau hubungan badan. Nah, apa sih rukunnya nikah itu sehingga sah? Nikah itu disebut dengan nikah yang sah. Yang pertama, rukunnya ada calon suami dan calon istri. Nah, maka dalam syariat Islam, rukun pertamanya harus ada calon istri dan calon suami. Yang kedua, adanya wali nikah. Siapa wali nikah itu? Wali nikah itu adalah orang tua dari perempuan. Siapa dia? Yang pertama ayah. Yang kedua, jika ayahnya tidak ada, maka boleh digantikan oleh kakek, orang tua dari ayah, orang tua laki-laki ayah. Jika kakek tidak ada, maka boleh digantikan oleh saudaranya yang laki-laki, baik itu adik maupun kakak laki-lakinya. Jika saudara laki-laki tidak ada, maka boleh digantikan dengan paman, itu saudara laki-laki dari ayah. Nah, paman juga tidak ada, maka digantikan oleh anak paman yang laki-laki. Anak paman juga tidak ada, maka jatuh perwalian itu kepada wali hakim. Wali hakim itu adalah wali yang disiapkan oleh pihak Kementerian Agama atau KUA untuk menjadi wali sah bagi orang yang tidak ada walinya. Nah, yang ketiga, rukun nikah itu harus ada menghadirkan 2 orang saksi laki-laki. Dan saksi ini diutamakan adalah orang-orang terdekat dan orang-orang yang adil dan amanah. Kemudian yang keempat, ini yang penting, harus ada akad atau sigot yang bisa disebut, yang biasanya disebut dalam pernikahan itu ijab dan qabul. Ijab artinya penyerahan, qabul artinya menerima. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diterima oleh calon suami. Nah, seperti ucapan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu salah satu bentuk ijab. Qabulnya dibaca oleh calon suami, diucapkan oleh calon suami, aku terima nikahnya anak bapak dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu disebut dengan ijab dan qabul. Nah, di dalam Islam, jika rukun nikah ini tidak lengkap, maka nikahnya menjadi batal atau nikahnya tidak sah. Contoh, calon suami dan istrinya itu sama-sama laki-laki, maka hukumnya batal. Atau sama-sama perempuan, maka hukumnya batal. Atau calon istri dan suami laki-laki dan perempuan ada, tapi walinya tidak ada, maka hukumnya juga batal. Kemudian calon suami istri ada, wali ada, tidak ada saksi, maka hukumnya juga batal. Apalagi kalau nikahnya itu tanpa adanya ijab dan qabul. Nah, ada orang yang tidak boleh dinikahi, itu terjadi menjadi 4 kelompok. Yang pertama karena keturunan, itu karena saudara. Siapa dia? Itu saudara perempuan atau saudara laki-laki bagi perempuan. Nah, kemudian ibu, nenek. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Itu dari segi keturunan. Pernikahan, nah, itu mertua dan seterusnya. Sepersusuan, nah itu juga tidak boleh. Gimana ketentuan sepersusuan itu? Yaitu sampai bayi itu kenyang, maka dia disebut dengan saudara sepersusuan. Nah, baik, nanti di lain waktu kita bahas tentang saudara sepersusuan. Kemudian kita akan bahas tadi rukun nikah sudah terlaksana, kemudian mereka menikah, maka dia jadilah seorang pasangan suami istri. Nah, setelah menikah kemudian menjadi suami istri, maka ada beberapa hal
yang perlu juga kita perhatikan dalam pernikahan ini. Yang pertama, ada namanya dalam pernikahan itu ditemukan istilah talak. Apa itu talak? Talak merupakan istilah untuk menyebutkan perceraian dalam Islam. Tidak semua pernikahan itu berjalan lancar sampai akhir hayat. Ada juga namanya perceraian. Nah, perceraian dalam Islam itu disebut dengan talak. Nah, talak artinya memutuskan hubungan pernikahan. Hak talak itu hanya ada pada suami. Istri tidak boleh menalak. Yang pertama, hukum talak itu yang pertama. Hukumnya wajib jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak lagi bisa didamaikan. Dan pandangan hakim juga menilai perlunya perceraian. Nah, daripada nanti terjadi KDRT, kemudian hilangnya nyawa, dan lain sebagainya, dan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka hukumnya lebih baik kita bercerai daripada tetap dilanjutkan. Maka hukumnya jadi wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah jika suami istri tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawab atau saat istri tidak bisa memelihara kehormatan dan kesuciannya, maka hukumnya jadi sunnah. Haram saat istri dalam keadaan haid atau pada saat suci yang telah dicampuri saat itu. Jadi istri sedang haid atau setelah dicampuri melakukan hubungan suami kemudian dia menalak, maka hukum talaknya jadi haram. Makruh, tidak dianjurkan jika tidak ada alasan yang jelas dan tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi nggak ada masalah, tidak ada alasan, kemudian tidak ada sesuatu yang membuat dia harus bercerai, maka hukumnya makruh. Maka mempertahankan rumah tangga itu lebih baik daripada melakukan talak kepada istri. Baik. Bentuk-bentuk talak itu ada 2. Nah, yang pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan memungkinkannya kembali kepada sang istri tanpa melakukan pernikahan ulang asalkan masih dalam masa iddah. Nah, talak raj'i ini khusus hanya pada talak 1. Yang kedua, ada namanya talak bayin. Talak bayin ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama talak bayin sugro, talak bayin kecil. Yang kedua adalah talak bayin kubro, yaitu talak bayin besar. Nah, kita lihat, jika seorang suami menjatuhkan talak bayin sugro, maka ia tidak bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa melaksanakan akad nikah yang baru. Nah, ini berlaku untuk talak 2. Kemudian talak bayin kubro merupakan talak 3, yaitu talak besar. Kalau talak bayin kubro, suami istri itu bisa kembali rujuk asalkan melakukan akad baru dalam pernikahan. Tetapi kalau dia melakukan talak bayin kubro atau talak 3, maka dia tidak bisa kembali lagi kepada rujuk lagi atau kembali lagi berumah tangga sampai suami menikah lagi dengan orang lain dan istri juga menikah lagi dengan orang lain. Nah, setelah itu baru boleh mereka untuk kembali rujuk atau kembali menikah. Nah, kemudian jumlah talak itu juga dibatasi. Ada batasan tertentu bagi seorang suami dalam menjatuhkan talak. Nah, yang memungkinkannya untuk langsung kembali rujuk dengan mantan istrinya, yaitu sebanyak 2 kali, itu disebut dengan talak raj'i. Setelah talak ketiga dijatuhkan, talak bayin, ada syarat tertentu yang harus terpenuhi agar keduanya dapat rujuk kembali. Oke, cara menjatuhkan talak itu ada dengan cara jelas, dengan ucapan jelas, yaitu sarih, aku talak engkau. Nah, itu namanya jelas tuh. Atau aku talak 2 engkau. Nah, itu namanya jelas juga. Ada juga menggunakan sindiran, kinayah. Nah, jatuh juga talak, seperti lebih baik engkau kembali ke rumah orang tuamu. Itu namanya kinayah atau sindiran untuk menalak istrinya. Maka jatuh talak 1. Nah, sindiran. Kemudian penyebab terjadinya talak. Yang pertama li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat.
Yang kedua, zihar terjadinya saat seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Yang ketiga, ilak dapat terjadi ketika seorang suami sumpah mengharamkan istrinya bercampur dengan atau menjauhkan dirinya dari istrinya. Kemudian ta'laq, yaitu seorang suami melanggar janji yang menyatakan saat akad nikah, maka jatuh talak padanya. Oke. Anda semua, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Maka jangan sekali-kali menjatuhkan talak, apalagi sampai talak 3. Talak 3 ini sangat berbahaya karena tidak bisa lagi rujuk sampai dia harus menikah dulu dengan orang lain, baik itu suami dan istrinya. Nah, baik Anda semua, untuk materi saat ini mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dulu. Jadi yang perlu kita pahami pada materi ini sebagai kesimpulan, yang pertama kita harus pahami bahwa pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, dalam nikah itu ada 4 rukun. Yang pertama, rukunnya adalah harus ada calon suami dan calon istri. Yang kedua, harus ada wali. Yang ketiga, harus ada 2 orang saksi laki-laki. Dan yang keempat, ijab dan qabul atau disebut dengan akad. Nah, kemudian dalam nikah itu jangan sekali-kali untuk mengatakan talak. Nah, karena talak itu kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Allah tapi paling dibenci oleh Allah. Perbuatan yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Nah, maka talak itu dibagi menjadi 2. Ada namanya talak roji'i, talak yang boleh rujuk lagi. Ada namanya talak bai'in, talak 2, harus dengan akad nikah yang baru. Ada yang namanya talak bai'in kubra, yaitu talak 3, di mana suami istri itu harus menikah dulu baru bisa balik lagi rujuk. Nah, mungkin itu aja Nanda yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya silakan Anda pelajari terlebih dulu sebelum Bapak sampaikan minggu depan, yaitu tentang khulu, fasakh itu apa, kemudian idah, kemudian rujuk, hadana. Kemudian kita juga akan mempelajari nantinya bagaimana sih pandangan undang-undang di Indonesia ini tentang pernikahan dalam Islam. Oke, itu saja yang baru dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.